Jumpa lagi dengan saya Eros Perwita di channel The Investor, channel yang mengupas tentang dunia saham. Oke teman-teman sekalian, di video kali ini saya ingin mereview kembali video yang pernah saya upload 1 tahun yang lalu mengenai saham Telkom ya, atau saham dengan kode emiten TLKM. Karena banyak sekali teman-teman yang merequest saya untuk mereview kembali nih saham Telkom ini. Apakah video saya setahun yang lalu yang sudah saya bahas setahun yang lalu ini masih relevan atau tidak? Tetapi sebelum kita bahas Telkom ini, teman-teman silahkan subscribe dulu bagi yang belum subscribe ya. Dan jangan lupa juga kunjungi website saya eroseperwita.com. Ya, di dalam website tersebut ada online course ya, Value Investing Mastery. Teman-teman ikuti online course tersebut ya, karena di dalam online course tersebut kita akan belajar mengenai basic-basic analisa saham. Dari yang pertama, cara analisa laporan keuangan ya. Yang kedua, cara menghitung harga wajar saham, dan yang ketiga, cara menyusun portofolio yang ideal. Nah, manfaatkan online course tersebut untuk menambah wawasan kita dalam berinvestasi saham. Oke, langsung saja kita bahas saham Telkom ini ya. Sebenarnya kalau kita lihat saham Telkom ini rasanya ini nggak bisa naik gitu ya. Bahkan saat IHSG menunjukkan kenaikan ya beberapa waktu yang lalu, justru saham Telkom ini serasa nggak kemana-mana, nggak bisa ikut naik gitu. Padahal kalau kita bicara mengenai sektor bisnis Telkom ini, justru sektor telekomunikasi saat ini sektor yang paling dibutuhkan saat terjadi pandemi COVID-19 seperti ini, di mana para pekerja diharuskan untuk work from home, kemudian sekolah-sekolah masih menggunakan metode online, di mana mereka semua butuh internet, dan Telkom ini adalah perusahaan dengan market share internet terbesar di Indonesia, seharusnya bisa mengangkat harga saham Telkom ini. Tapi kenapa saham Telkom ini tidak bisa naik gitu? Oke, ini saya tunjukkan press release dari manajemen Telkom yang terakhir kali dipublikasi. Nah, press release-nya adalah sebagai berikut. Oke, press release ini terbit tanggal 16 Juli 2020 ya. Ini adalah jawaban Telkom atas permintaan penjelasan bursa. Di sini ada jawaban dari manajemen Telkom sendiri. Yang pertama yaitu klarifikasi atas kebenaran berita. Di situ ditulis ya, menanggapi berita CNN Indonesia data pribadi bocor, Denny Siregar bakal gugat Telkomsel pada 11 Juli tahun 2020 jam 5.40. Di situ Telkom menyampaikan klarifikasi bahwa kejadian sesungguhnya adalah telah terjadi penyebaran data pelanggan yang tidak diotorisasi oleh satu oknum yang tidak bertanggung jawab dan bekerja sebagai tenaga alih daya customer service di Grapari Rungkut. Saat ini kami mempercayakan kelanjutan penyelidikan kasus ini kepada aparat penegak hukum. Telkomsel akan siap membantu apabila diperlukan. Dari press release tersebut sebenarnya bisa kita simpulkan bahwa Telkom sedang terkena sentimen negatif mengenai kebocoran data pelanggan. Sebenarnya ini juga masalah serius ya, menurut saya pribadi juga serius, karena saya sendiri juga pelanggan Telkomsel. Ya, saya juga memasukkan nomor identitas KTP saya dan juga nomor KK saya. Nah, harapannya sih ya, harapannya Telkom harus segera meyakinkan pelanggan bahwa data pelanggannya itu tetap aman disimpan oleh Telkom. Oke, sekarang kita masuk ke kinerja dari Telkom sendiri ya. Nah, di video yang saya upload 1 tahun yang lalu, di situ saya mengatakan bahwa harga wajar saham Telkom ini di PBV 4 kalinya atau kurang lebih di harga Rp4.000. Nah, apakah masih relevan? Nah, kita akan cek kinerjanya. Langsung saja kita masuk ke posisi laba rugi Telkom ya, atau saham PT Telekomunikasi Indonesia ini posisi kuartal 1 tahun 2020. Teman-teman bisa lihat pada gambar berikut. Nah, ini adalah laporan laba rugi dari saham Telkom, dari perusahaan Telkom atau saham dengan kode emiten TLKM. Teman-teman bisa lihat di atas sendiri yaitu total pendapatannya ya. Total pendapatannya sebenarnya turun, menunjukkan penurunan kurang lebih 2% dari sebelumnya 34,8 triliun menjadi 34,1 triliun.
Kemudian untuk laba usahanya juga mengalami penurunan ya. Di laba usaha teman-teman bisa lihat di situ ada terjadi penurunan kurang lebih juga 1% dari sebelumnya 12 triliun menjadi 11,9 triliun. Sedangkan untuk laba bersihnya ya, atau laba periode berjalan yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk ya. Jadi saya ambil yang hanya diatribusikan ke pemilik entitas induk, karena kita sebagai pemegang saham ya, hak kita ini ya yang hanya dibagikan, yang hanya diatribusikan ke pemilik entitas induk ya, bukan total laba periode berjalan ya. Nah, di situ teman-teman bisa lihat ada penurunan laba bersih sebesar kurang lebih 6% dari sebelumnya 6,2 triliun menjadi 5,8 triliun. Nah, kita sedikit loncat ke laporan arus kas ya, supaya kita bisa melihat dengan jelas nih penurunan laba bersih ini kira-kira berdampak ke laporan arus kasnya atau tidak. Nah, ini adalah laporan arus kas saham TLKM posisi kuartal 1 2020. Nah, di situ teman-teman bisa lihat arus kas bersih yang dihasilkan dari kegiatan operasional. Ternyata justru naik ya. Naik dari 13 triliun menjadi 17,6 triliun. Jadi kenaikan yang cukup signifikan menurut saya. Dan teman-teman juga bisa lihat di arus kas dari kegiatan pendanaan ya, di situ perusahaan bisa mengurangi hutangnya ya. Jadi 6, triliun. Kalau minus itu artinya perusahaan membayar hutangnya. Nah, sebenarnya dari laporan keuangan kuartal 1 tersebut bisa kita simpulkan nih, perusahaan baik-baik saja kondisinya gitu ya. Dan kalau teman-teman lihat juga atau baca keterbukaan informasi dari PT Telkom ini atas dampak dari adanya pandemi COVID-19, di situ dikatakan bahwa perusahaan tidak terpengaruh dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Oke, kalau seperti itu sebenarnya sih saya optimis ya, bisa memproyeksikan sampai akhir tahun 2020 ini laba bersihnya tetap tumbuh. Oke lah, kita anggap pertumbuhan pendapatan dan juga laba bersihnya itu 0% katakanlah. Jadi sama dengan tahun 2019 kemarin. Maka kinerja totalnya akan menjadi seperti ini ya. Kinerja secara historikal dari tahun 2013. Teman-teman bisa lihat pada gambar berikut. Nah, ini adalah pendapatan ya, pendapatan dari Telkom. Jadi bisa dikatakan sebenarnya pendapatannya selalu naik ya. Ketika pendapatan naik ya artinya bisnisnya masih terus berkembang gitu. Kemudian ini adalah laba bersihnya. Nah, memang laba bersihnya cenderung mengalami penurunan setelah tahun 2017 ya. Tetapi penurunannya juga tidak terlalu signifikan sebenarnya. Dari 22 triliun di tahun 2017 kemudian menjadi 18 triliun, 18,6 triliun. Ya anggap saja tahun 2020 ini sama, sebesar 18,6 triliun. Oke, sekarang kita bahas mengenai dividen dari Telkom ya. Jadi kemarin sudah diumumkan bahwa Telkom membagikan dividen itu sebesar 154 per lembar saham. Kalau kita hitung dividen yieldnya dengan harga saat tanggal cum date ya, waktu itu saham Telkom ditutup di harga 3.180. Itu artinya dividen yieldnya itu sebesar 4,85%. Jadi sebenarnya dividen yield yang 4,85% ini menurut saya tinggi gitu ya. Itu hampir sama dengan bunga deposito. Tetapi dividen yield yang tinggi ini salah satunya dipengaruhi oleh dividen payout ratio yang besar. Ya, di tahun 2020 ini, di RUPS 2020 ini diputuskan bahwa dividen payout ratio Telkom itu sebesar 90%. Ini merupakan tertinggi ya sejak tahun 2013 karena sejak tahun 2013 itu dividen payout ratio-nya itu hanya di kisaran 70%. Nah, ini adalah historis dari dividen yang dibagikan oleh Telkom per lembar sahamnya. Teman-teman bisa lihat di gambar berikut. Kalau kita simpulkan dari pergerakan ini, sebenarnya dividen Telkomnya itu semakin lama sih semakin naik ya. Secara jangka panjang itu naik ya. Dari 83, 90, kemudian naik jadi 100, 160 di tahun 2018, dan di tahun 2020 ini 154. Oke, selanjutnya kita langsung masuk saja di sisi neraca atau balance sheet dari saham Telkom, dari PT Telkom Indonesia ini.
Nah, kalau kita lihat asetnya naik ya dari sebelumnya 221 triliun menjadi 241 triliun dengan posisi kas per 31 Maret 2020 yaitu sebesar 24,3 triliun. Berarti 50% dari total aset lancarnya berupa kas. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah di aset tidak lancarnya. Nah, teman-teman bisa lihat di aset tidak lancar, pos aset tetap di situ ada angka 153 triliun. Nah, kalau kita baca notes ya, notes atau catatan atas laporan keuangan dari neraca TLKM ini, di situ dikatakan, di situ digambarkan ya, harga perolehan dari aset tetapnya itu sebenarnya adalah 304 triliun. Jadi ibaratnya perusahaan itu membeli aset tetap yang sebesar 153 triliun tadi, itu sebenarnya ongkos yang dikeluarkan 304 triliun. Nah, kenapa bisa turun? Karena ada biaya penyusutan. Nah, teman-teman bisa lihat ya, di sini ada biaya penyusutan, akumulasi penyusutan. Sampai sekarang ya, penyusutannya itu hampir separuhnya sendiri. Maka nilai buku bersihnya hanya menjadi 153 triliun. Oke, kita tanggapi dulu mengenai aset tetap ini ya. Nah, Telkom ini termasuk perusahaan yang membutuhkan modal besar ya, karena untuk menjalankan operasional perusahaan, Telkom ini butuh peralatan yang serba canggih ya, dari satelit lah, dari instalasi menara dan sebagainya. Makanya capex ya atau belanja modal dari perusahaan Telkom ini selalu besar. Di tahun 2019 kemarin total capex yang diserap itu mencapai 30 triliun, lebih dari 30 triliun. Padahal labanya sendiri itu tidak sampai 20 triliun ya. Tahun 2019 itu hanya sekitar 18 triliun. Maka untuk menjembatani ya atau untuk membiayai belanja modal dari perusahaan Telkom ini, akhirnya perusahaan mengambil hutang. Nah, makanya hutang dari Telkom ini cenderung naik. Tetapi naiknya hutang ini masih proporsional sih, karena rasio DIR-nya atau debt to equity rasionya itu hanya kisaran 50%. Nah, ini teman-teman saya rangkumkan nih jumlah hutang ya atau kinerja dari hutang Telkom ini sejak tahun 2013 sampai tahun 2020. Nah, teman-teman bisa lihat di gambar berikut. Nah, ini adalah jumlah hutang ya, hutang bank dan penerbitan obligasi. Jadi bukan total liabilitasnya tapi hutangnya yang saya hitung ya. Garis warna merah ini menunjukkan debt to equity ratio. DER dari Telkom ini cenderung naik, tetapi masih terkontrol ibaratnya, karena debt to equity rasionya masih di kisaran 56%. Dan selanjutnya, slide selanjutnya adalah kinerja dari aset Telkom ya, dari tahun 2013 sampai tahun 2020 selalu naik ya, artinya perusahaan masih terus tumbuh. Begitu juga dengan ekuitasnya ya, ekuitasnya juga selalu tumbuh ya. Ini tahun 2020 ini posisi Maret ya, posisi Maret tahun 2020, jadi sampai akhir tahun seharusnya bisa naik lagi. Oke, dari beberapa indikator yang saya paparkan sebenarnya bisa kita ambil kesimpulan nih. Yang pertama mengenai hutangnya itu cenderung selalu naik ya. Dan yang kedua, perusahaan ini merupakan perusahaan yang butuh modal besar karena biaya penyusutannya itu sangat tinggi ya. Dan yang namanya penyusutan, yang namanya peralatan yang serba canggih ini tuh harus selalu diupdate, selalu diperbarui. Kemudian yang ketiga mengenai dividennya, sebenarnya dividennya ini bagus menurut saya ya, cenderung bagus. Dividen payout rasionya itu selalu besar di atas 70%. Dan kalau saya hitung, misalkan kita keep saham Telkom ini sejak tahun 2013 yang saat itu harganya masih kisaran 2.100, sampai sekarang ketika dividen dibagi sebesar 154 per lembar saham, artinya dividen yield yang kita dapatkan itu sebesar 7,2%. Itu termasuk tinggi ya, 7,2% itu lebih tinggi daripada yield obligasi 10 tahun pemerintah Indonesia saat ini. Oke, selanjutnya bagaimana dengan harga sahamnya saat ini?
teman-teman bisa lihat pada gambar berikut ini adalah chart yang sering saya gunakan untuk menentukan ya, atau untuk menyimpulkan kira-kira harga wajar sahamnya itu di berapa di gambar berikut. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini adalah ekuitas, PBV, dan juga ROE. Chart warna biru, balok warna biru ini adalah gambaran ekuitas. Jadi kalau kita lihat ekuitas perusahaan selalu tumbuh ya. Kemudian garis warna ungu adalah garis ROE atau Return on Equity. Nah, ROE dari Telkom ini cenderung turun ya. Jadi sebelum tahun 2017 ROE-nya selalu di atas 20%. Tetapi memasuki tahun 2018 ROE-nya cenderung turun menjadi hanya 18%. Tahun 2020 ini menjadi 17,5% dengan asumsi laba bersihnya itu sama dengan tahun 2019. Nah, karena ROE turun biasanya diikuti dengan PBV-nya. PBV-nya juga ikut turun. Ya, saat ROE-nya turun dari 20% menjadi 18%, PBV dari saham TLKM ini juga ikut turun dari 4,8 langsung turun menjadi 3,7 kalinya. Nah, kemudian tahun 2019 sempat naik menjadi 3,9 kalinya, dan di tahun 2020 ini saat harga saham TLKM ini ditutup di harga 3020 pada tanggal 24 Juli ini menunjukkan PBV-nya 2,8 kalinya. Nah, dari chart tersebut teman-teman sekalian, sebenarnya saya masih optimis dengan saham TLKM ini. Saya masih menganggap bahwa PBV wajar dari TLKM ini berada di angka 4 kalinya. Artinya 4 kalinya itu harga sahamnya seharusnya di angka Rp4.000. Apalagi kalau kita lihat dari sektor bisnisnya, kita lihat dari kondisi bisnisnya saat ini, bisnis internet ini justru bisnis yang dibutuhkan saat ini, saat orang-orang masih melakukan work from home, saat sekolah masih menggunakan media online, justru permintaan akan kuota itu masih besar. Oke, mungkin itu sekilas review kembali atas saham TLKM dari video yang saya upload 1 tahun yang lalu teman-teman sekalian. Dan sekali lagi saya ingatkan bahwa video ini hanya bersifat informasi umum saja. Jadi setiap keputusan yang Anda ambil berdasarkan video ini tetap menjadi tanggung jawab Anda masing-masing. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa share video ini jika dirasa bermanfaat. Tunggu video saya selanjutnya dan salam passive income.